Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 13 Golden Runes. Dalam kabin Zixiang, Fa Hua dan Lan Ge telah duduk berseberangan selama beberapa menit. Tidak ada yang berbicara, mereka masing-masing memikirkan apa yang telah terjadi baru saja. Perubahannya begitu cepat sehingga sampai sekarang, suasana hati mereka tidak bisa tenang, apalagi Lan Ge. Dia benar-benar dalam mood yang buruk sekarang. Awalnya dia tidak ada hubungannya dengan Fa Hua, tetapi tiba-tiba ada luka di tubuhnya dan secara tiba-tiba muncul di Zixiang secara misterius yang berujung melawan naga laut. Lebih penting lagi, tempat ini adalah milik orang lain dengan deskripsi paling sederhana adalah di kapal bajak laut. Selain itu, dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus kembali. Hei, kau bicaralah. Kau harus memberiku penjelasan. Lan Ge berkata terus terang. Fa Hua menatapnya dan berkata dengan serius, itu seharusnya Wu Shuangzu. Lan Ge dengan marah berkata, aku tahu itu Wu Shuangzu. Tapi omong kosong macam apa ini? Ini juga disebut artefak. Sampai di sini, mengapa aku harus menanggung setengah dari lukamu? Kalau begini terus, aku tidak akan pernah selesai berurusan denganmu. Kekanak-kanakan, Fa Hua berkata dengan dingin. Siapa yang kau bicarakan? Lan Ge sudah dalam suasana hati yang buruk saat ini, dan tiba-tiba ia berdiri. Orang yang bicara padaku. Fa Hua menatapnya, ekspresinya tidak berubah. Kau, napas Lan Ge jelas terputus-putus, dan bahkan ada kilatan petir di matanya. Jika aku mengatakan itu bisa dicabut dengan mudah, apakah kau pikir aku ingin memiliki hubungan seperti itu dengan anak cacat spiritual? Kata Fa Hua sambil mencibir. Itu pasti kalimat terpanjang yang didengar Lan Ge darinya. Akan tetapi setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Cukup, begitu Fa Hua mengangkat tangannya, Lan Ge tertegun, dan emosi yang akan meledak ditekan secara paksa. Namun, dia tetap saja marah. Bagaimana tidak, dia baru saja memarahinya dan memanggilnya cacat spiritual, lalu dia menghentikan permasalahan ini begitu saja. Fa Hua mengubah percakapan dan berkata dengan serius, mari kita uji. Lan Ge terkejut, menguji. Tapi dia langsung mengerti. Ya. Dikarenakan mereka benar-benar awam dan tidak tahu apa kegunaan Wu Shuangzu, jadi hanya bisa melakukan pengujian untuk mengetahuinya. Emosi yang membara berangsur-angsur menjadi tenang, dan tidak ada artinya menahan amarah dengan Fa Hua. Yang paling penting adalah menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh Wu Shuangzu terlebih dahulu. Oke, Lan Ge berkata sambil berpikir, dari situasi barusan, jika kau terluka, aku juga akan terluka. Aku juga bisa diteleportasikan kepadamu. Lalu, ada beberapa masalah sekarang. Pertama, apakah selama kau terluka aku akan menanggung setengahnya, dan sebaliknya. Kedua, dalam keadaan macam apa aku akan diteleportasikan padamu. Lalu, bisakah aku kembali ke tempatku sebelumnya? Akhirnya, dan yang paling penting adalah bagaimana cara mencabut kutukan ini. Ya, baginya ini tidak berbeda dengan kutukan. Dia sangat membenci pria di depannya. Artefak macam apa yang bertindak seperti ini? Menurutnya bahkan ini bukanlah artefak. Kemudian, jika bukan karena ini ada di wilayah Fa Hua, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak beberapa menit lalu. Fa Hua juga berdiri dan mondar-mandir di kabin. Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama. Kau seharusnya mendengar kalimat ini, kan? Lan Ge mengangguk, sepertinya itu mantra. Fa Hua berkata, secara harfiah, itu harusnya mengatakan, 2 orang, 1 kehidupan. 4 karakter, Wu Shuangzu benar, seharusnya memperjelas bahwa bola batu sebelumnya yang tersembunyi di Tianqing adalah Wu Shuangzu. Lan Ge setuju dengan analisis Fa Hua. Kalau begitu, coba saja. Fa Hua berkata ringan, lalu dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Plak. Aduh, Lan Ge berteriak kesakitan. Dia hanya merasakan ada kekuatan menamparkan di wajahnya, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Ketika dia memelototi Fa Hua, dia melihat wajahnya juga merah. Tetapi dia jelas menyiapkan diri, dan melihatnya dengan tatapan aneh. Dasar bedebah, Lan Ge tidak tahan lagi, dan mengayunkan pukulan ke Fa Hua. Fa Hua juga tidak menghindar, dan membiarkan dia meninju wajahnya, menyebabkan dia terhuyung. Namun, Lan Ge sendiri tidak merasa lebih baik. Dia juga merasakan pukulan kuat menghantam wajahnya.
Tubuh yang telah condong ke depan tiba-tiba tersandung dan jatuh ke lantai. Masing-masing 1 poin, Fa Hua berkata dengan ringan. Lan Ge bangkit dari lantai dan memelototinya. Ya, percobaan itu berhasil. Selama 1 orang terluka, orang lain akan menanggung setengahnya. Tiba-tiba, ekspresi licik muncul di wajah Lan Ge. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Plak. Kali ini, kekuatannya benar-benar tidak kecil, membuat Lan Ge dan Fa Hua mengerutkan wajah mereka pada saat yang sama, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulut mereka. Hahaha, kali ini Lan Ge sangat bersemangat dan tidak bisa menahan tawanya, tetapi karena ini, wajahnya yang ditampar juga terpengaruh dan membuatnya tidak bisa menahan tangis kesakitan. Apakah kau senaif itu? Fa Hua berkata dengan dingin, tetapi ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Plak. Aduh. Aku akan memukulmu. Plak. 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 Apakah kau memang begitu kekanak-kanakan? Bagaimana denganmu? Kau tidak kekanak-kanakan, apa yang kau lakukan? Plak. Berdebah. Plak. Kekanak-kanakan. 2. Setelah sekitar setengah jam, kabin akhirnya menjadi sunyi. Namun, Lan Ge yang seorang pangeran ramah serta Fa Hua yang anggun, bijaksana, dan dingin kini memiliki pipi yang bengkak. Saat ini, bahkan jika ada orang yang mengenal mereka di sini, dikhawatirkan mereka tidak akan mengenali mereka berdua dengan wajah yang seperti itu. Mari bertarung lagi, Lan Ge berkata dengan suara samar. Kekanak-kanakan, kata Fa Hua. Aku akan membegalmu, kata Lan Ge penuh amarah. Bisakah kau hidup jika aku tiada? Kekanak-kanakan, Fa Hua mencibir. Aku, Lan Ge kemudian terdiam. Meskipun mereka saling memukul hingga keduanya berubah menjadi seperti kepala babi yang bengkak, tetapi ini juga sepenuhnya mengonfirmasi satu hal. Mereka benar-benar jatuh di bawah kutukan Wu Shuangzu, dan mereka ditakdirkan menjadi satu. Jika salah satu dari mereka tiada, dia khawatir yang lain juga akan tiada. 2 orang, 1 kehidupan. Napas Lan Ge sedikit memendek. Dia lahir di domain biru, baginya tidak ada yang lebih penting daripada kebebasan. Tetapi pada saat ini, kebebasannya hilang setengah. Di mana dia bisa mendapatkan kebebasannya lagi? Belenggu ini adalah kutukan paling kejam untuknya, dan dia tetap tidak ingin memilikinya. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah kau berasal dari kota kebijaksanaan? Apa yang harus dilakukan? Lan Ge berteriak histeris pada Fa Hua. Apalagi, lanjutkan pengujiannya, Fa Hua berkata dengan enteng. Apa yang baru saja mereka uji adalah bahwa kedua belah pihak menanggung kerugian bersama. Dalam pertempuran dengan naga laut, mereka tidak hanya menghadapi kerugian bersama, tetapi juga bertarung berdampingan. Senchi, Fa Hua memanggil buku kodenya. Lan Ge hanya duduk di sana tanpa bergerak. Meskipun keberadaan Wu Shuangzu membuatnya sangat tertekan, setidaknya ada satu hal yang tidak perlu dia khawatirkan. Sekarang dia dan Fa Hua bagaikan satu orang. Jika Fa Hua berperilaku buruk padanya, itu buruk juga untuk dirinya sendiri. Jadi, dia tidak perlu khawatir tentang apa yang akan dilakukan Fa Hua padanya. Buku kode muncul, Fa Hua membalik halaman pertama dan ikon dewa muncul. Masih ada 7 kelompok cahaya yang mengelilingi ikon dewa. Fa Hua menatap ke dalam, dan pada saat yang sama mulai melepaskan energi spiritualnya. Segera, dia merasa bahwa seiring dengan pelepasan energi spiritualnya sendiri, fluktuasi energi mulai datang dari arah Lan Ge, dan energi spiritualnya jelas terisi kembali. Lan Ge mengerutkan kening, kilatan cahaya di tubuhnya juga memanipulasi elemennya sendiri. Kali ini, isapan di sisi Fa Hua menghilang. Setelah beberapa kali mencoba, keduanya kini tahu. Jika salah satu dari mereka memanipulasi energi, orang lain di sekitarnya akan mentransfer energi. Dengan kata lain, energi 2 orang akan bergabung pada 1 orang. Tetapi ketika 2 orang memanipulasi energi pada saat yang sama, itu tidak terjadi. Terlebih lagi, mereka menemukan bahwa semakin dekat mereka, semakin cepat transfer energi dan semakin kecil kerusakan atau dampak yang terjadi. Sebaliknya, jika jarak diperlebar, transmisi akan lebih lambat, dan energi jelas akan cepat hilang. Ini berlaku baik untuk energi spiritual atau kekuatan elemen. Kemudian, masalah baru muncul di depan mereka. Kau tidak boleh menyentuhku. Lan Ge menatap Fa Hua dengan waspada. Tidak ada keraguan bahwa jarak terdekat antara 2 orang pasti kontak fisik. Jadi, apa yang terjadi pada transfer energi ketika mereka melakukan kontak fisik?
Siapa yang ingin menyentuhmu? Fahua berkata dengan jijik. Lakukan pengujian lain, bagaimana caraku kembali? Tanya Lan Ge. Fahua berkata, semua petunjuk sejauh ini hanya mantra 8 karakter. Jika kau dapat diteleportasi kembali, itu harusnya berhubungan dengan mantra. Kita baru saja membacanya sendiri-sendiri, jadi mari coba membacanya bersama. Oke. Keduanya saling memandang dan berkata pada saat yang sama, Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama. Segera, mereka merasakan dahi mereka hangat pada saat yang sama, dan masing-masing melihat pola emas muncul di dahi mereka. Ada jalan keluar, Lan Ge sangat gembira. Akan tetapi, tepat saat dia akan diteleportasi kembali, cahaya keemasan di dahi mereka tiba-tiba menghilang. Sensasi hangat di dahi mereka juga hilang. Kenapa tidak bisa bekerja? Lan Ge berpikir sejenak. Lalu, ia melangkah lebih dekat ke Fahua dan berkata, ayo lagi. Sensasi panas muncul kembali, dan itu memang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tapi itu hanya berlangsung sesaat, dan semuanya kembali normal. Perubahan semacam ini membuat mereka semua memikirkan sesuatu. Setelah saling memandang, Lan Ge perlahan mengangkat tangannya, memalingkan kepalanya dengan jijik, dan mengulurkan jari ke arah Fahua. Sudut mulut Fahua berkedut, dan dia juga memalingkan kepalanya dan mengulurkan jari. Pada saat jari-jari mereka bersentuhan, keduanya meneriakkan pada saat yang sama untuk ketiga kalinya, Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama. 2. Seketika ada sekelebat cahaya menyala dengan terang, dan Lan Ge menghilang dalam sekejap. Novel Land of Miracles, Chapter 14 The House of Hope. Plung, Lan Ge terlempar ke air sebagai tanggapan. Air dingin membuatnya menggigil cukup hebat, kemudian dia diangkat oleh gaya apung yang bekerja dan membuat kepalanya ada di atas air. Menatap kosong ke laut di sekitarnya, mengingat apa yang terjadi sebelumnya, bahkan pada saat ini, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Ini adalah artefak. Mengapa para leluhur membangun artefak yang tidak dapat diandalkan seperti itu? Lan Ge meratap, dan berbaring telentang, membiarkan dirinya berbaring telentang di laut. Kini yang tersisa di hatinya hanyalah depresi. Di Zixiang, Fahua melihat jari-jarinya, dan kemudian melihat kekosongan di sekelilingnya. Sambil mengerutkan kening, dia mengerti bahwa dia khawatir masalah ini benar-benar nyata. Wu Shuangzu benar-benar dapat membuat mereka berdua saling memanggil, dan yang lebih penting, mereka benar-benar dapat menanggung kerugian bersama. Artinya, mulai hari ini dan seterusnya, nasib mereka kemungkinan tidak akan diputuskan sendiri, dan ada orang lain yang memiliki setengah dari keputusan itu. Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama. Fahua melantunkan mantra itu lagi. Benar saja, dahinya memanas dan seberkas cahaya diproyeksikan, di mana pria berkepala dua itu muncul di depannya lagi. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya lagi dan perasaan aneh langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dibandingkan dengan pertama kali, perasaan kali ini jauh lebih dalam. Secara samar, dia bisa merasakan keberadaan detak jantung dan napas lain. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan pergi. Sebuah suara muncul di benaknya. Fahua terkejut menemukan bahwa dia bisa mendengar suara Lan Ge bahkan ketika dia menyentuh proyeksi itu. Terserah, Fahua berkata dengan dingin. Di sisi lain, Lan Ge yang berada di tengah laut juga terkejut. Di depannya proyeksi juga terlihat, tetapi dia tidak menyentuhnya. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari proyeksi dan bagaimana mungkin itu tidak menakutinya. Lan Ge bahkan terlompat saking terkejutnya. Benda ini masih bisa bicara. Lan Ge duduk di atas air, membiarkan elemen air menopang tubuhnya, dan menatap kosong ke arah proyeksi. Ya. Plak. Fahua mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya lagi. Au, apa yang kau lakukan? Apakah kau gila? Lan Ge sangat marah. Aku hanya mencobanya dari jarak jauh. Fahua berkata dengan ringan. Ternyata tidak peduli seberapa jauh, rasa sakit masih dibagi. Awalnya, wajahnya sangat bengkak dan sakit, tetapi kali ini dia menamparkan lagi, dan Lan Ge yang masih kesakitan lantas menggertakkan giginya. Dia meraung keras, pokoknya, kita harus menemukan solusi. Aku tidak ingin memiliki hubungan sedikit pun denganmu, seorang pria yang sedikit-sedikit menamparkan orang. 1. Fahua berkata dengan santai, setuju. Dengan itu, dia mengangkat telapak tangannya pada proyeksi, cahaya dan bayangan bertemu, dan semuanya kembali normal. 10 hari kemudian di domain hukum, kota kebijaksanaan. Oh, Wu Shuangzu ternyata seperti ini. Setelah mendengarkan laporan Fahua,
Fayun juga sedikit terkejut. Dalam pemikiran aslinya, karena itu adalah artefak dan itu adalah artefak yang dibuat oleh hampir semua kekuatan dari seluruh planet di benua Falan, kekuatannya harusnya tak tertandingi. Dia sendiri tidak menyangka akan seperti ini. Yang sangat disayangkan adalah orang yang bernasib sama dengan Fahua adalah orang domain biru. Ini sedikit merepotkan. Bakat Fahua sangat bagus, dia bisa sabar untuk berkultivasi, dan dia juga memiliki pondasi yang sangat baik. Di kalangan generasi muda domain hukum, ia memiliki peluang yang sangat bagus. Fayun tahu bahwa dia tidak akan dapat menembus tingkat ke-9 sepanjang hidupnya, dan berakhir menggantungkan semua harapannya pada putra angkatnya. Akan tetapi, sekarang Fahua memiliki transmisi aneh dari Wu Shuangsu ini, membuat masa depannya berubah menjadi sedikit membingungkan. Ayah, apakah ada cara untuk mengangkatnya? Tanya Fahua. Fayun berpikir sejenak dan berkata, menurut apa yang kau katakan, situasi Wu Shuangsu agak seperti kutukan. Ini menghubungkan kalian berdua bersama. Lalu, jika kalian ingin mengangkatnya, kalian memerlukan sesuatu yang mirip dengan benda yang memberi kutukan itu. Kau tidak perlu terlalu khawatir, berkultivasilah dengan giat dulu. Ayah akan pergi dan bertanya pada utusan untukmu apakah ada solusi. Terima kasih, Ayah. Fahua dengan hormat mendekati Fayun. Fayun berkata, jangan sampai hal ini memengaruhi spiritualitasmu. Akan selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah. Ya. Setelah keluar dari hunian ayahnya, mata Fahua berangsur-angsur menjadi tenang dan dia berjalan perlahan di jalan sembari mendengarkan berbagai suara di jalan. Melihat toko-toko di kedua sisi jalan, hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Berjalan sampai ke selatan kota, dia berhenti di depan pekarangan kecil yang tidak mencolok. GG. Sebuah suara penuh semangat terdengar, dan seorang pria kecil melompat di depannya dan memeluknya. Wajah Fahua yang biasanya dingin tiba-tiba menunjukkan senyuman, lalu dia berjongkok, Yongxian, kamu baik-baik saja? Yah, aku baik-baik saja. Yongxian adalah seorang anak kecil dengan kulit kuning gelap. Bahkan matanya berwarna kuning tua dan jauh lebih kurus dari anak-anak normal, tetapi matanya sama seperti anak-anak biasa, penuh rasa kekanak-kanakan. Kalau begitu GG akan menghadiahimu makanan enak, oke. Saat dia berkata, Fahua melepas tas di belakangnya, mengeluarkan sepotong kue dan menyerahkannya kepadanya. Wow, GG memang yang terbaik. Yongxian mengambil kue dan mencium wajah Fahua sebelum berbalik dan berlari ke pekarangan. Fahua mengikutinya dengan senyum di wajahnya, pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Pada saat itu pula, seorang wanita tua berjalan keluar dari pekarangan dan melihat Fahua, wajahnya juga penuh senyum. Ahua, kamu sudah kembali. Fahua membungkuk hormat padanya, Guru Deng, terima kasih atas kerja keras Anda. Guru Deng menggelengkan kepalanya, Bibi tidak bekerja keras, Bibi hanya melakukan apa yang Bibi bisa. Kamulah yang bekerja paling keras. GG. Fahua GG. Anak-anak kecil terlihat bergegas keluar dari rumah kayu kecil di pekarangan dan langsung mengelilingi Fahua. Tiap dari mereka memiliki senyum bahagia dan gembira di wajah mereka. Fahua buru-buru membagikan kue yang dibawanya kepada anak-anak ini, dan setiap anak akan meraih tangannya dan mencium wajahnya. Fahua tersenyum dan memberi mereka pelukan. Jika diperhatikan lebih dekat, anak-anak ini tidak seperti anak normal pada umumnya. Mereka memiliki kekurangan fisik, ada yang kehilangan tangan, ada yang tidak bisa melihat, ada yang berjalan miring, dan ada yang bicara tidak jelas. 1. Tapi ketika mereka berada di sekitar Fahua, masing-masing dari mereka penuh dengan senyum gembira. Tampaknya Fahua adalah pendukung terbesar bagi mereka semua. Setelah setengah jam sibuk bermain, anak-anak ditenangkan dan kembali ke tempat tinggal mereka. Ahua, kemarilah. Guru Deng memberi isyarat untuk mendekat ke sisinya. Fahua buru-buru menghampirinya, Guru Deng, saya pergi beberapa hari ini. Bagaimana dengan anak-anak? Guru Deng menghela napas, semua baik-baik saja, tapi aku khawatir Yongxian tidak bisa menunggu. Setelah mengatakan itu, mata Guru Deng tiba-tiba memerah. Fahua mengepalkan tangannya tanpa sadar, Yongxian, dia. Guru Deng berkata dengan getir, anak ini lahir dengan saluran empedu yang tersumbat, dan hatinya sudah lama nekrotik. Tidak peduli bagaimana untuk meminta penanggung jawab kuil kebijaksanaan untuk membantunya mempertahankan hidupnya. Namun, kondisi fisiknya semakin memburuk akhir-akhir ini. Jika tidak diobati sepenuhnya, Bibi khawatir. Nekrotik adalah kondisi kematian sel atau jaringan karena penyakit atau cedera.
Fa Hua berkata dengan serius, berapa lama lagi? Guru Deng berkata, paling lama 3 bulan. Fa Hua menarik napas dalam-dalam, Guru Deng, saya akan membeli buah itu. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Tidak. Guru Deng meraih lengannya, air mata tidak dapat menahan diri untuk mengalir. Nak, kamu telah melakukan cukup banyak. Semua gajimu diberikan kepada anak-anak ini yang telah ditinggalkan karena disabilitas yang mereka punya. Buah ini sungguh mahal luar biasa bagi kami. Jika kamu mengambilnya dengan identitas sebagai pengendali, aku khawatir kamu akan bekerja untuk Paviliun Shengsheng selama sisa hidupmu. Fa Hua dengan hati-hati menarik tangannya dari Guru Deng. Dia menghela napas ringan dan berkata, jika ayah angkat saya tidak mengadopsi saya saat itu, mungkin saya akan tiada beku dan tiada kelaparan di jalanan atau bahkan di gang sempit. Saya tahu apa yang Anda maksud, tapi bagaimana saya bisa melihat Yong Xian meninggal? Dia masih sangat muda, dan ada banyak harapan untuk masa depannya. Saya hanya ingin memberinya kesempatan untuk dia bisa memilih masa depannya. Air mata menggenang di mata Guru Deng. Tentu saja, dia tahu bahwa Fa Hua sangat peduli dan tidak membiarkan anak-anak ini menderita lebih banyak. Di mata orang lain, Fa Hua yang dikenal sebagai pengendali, seharusnya menjadi seorang favorit surgawi yang hidup dengan layak, tetapi hanya dia yang tahu bahwa Fa Hua hidup sederhana dan tidak ada bedanya dengan petapa. Sambil berlatih dengan keras, dia menggunakan semua penghasilan yang dia dapat sebagai pengendali untuk membantu anak-anak ini. Di rumah harapan kecil ini sekarang ada 23 anak, di mana 12 diantaranya dibawa kembali dari ambang kematian olehnya dan Fa Hua. Atau, di mana penguasa kota, kata Guru Deng dengan suara rendah. Tapi Fa Hua menggelengkan kepalanya dengan kuat, ayah angkat telah memberi saya kesempatan untuk memiliki kehidupan baru, bagaimana saya bisa menyusahkannya lagi? Bukan hanya anak-anak ini yang membutuhkan bantuan di kota kebijaksanaan. Wilayah kita sudah tandus, dan ayah angkat harus mengkhawatirkan banyak hal. Saya akan melakukan apa yang saya bisa. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan memeluk Guru Deng. Guru Deng, percayalah, saya bisa melakukannya. Saya sudah menjadi pengendali tingkat menengah, dan gaji saya akan meningkat. Apalagi sekarang saya bisa keluar untuk melakukan beberapa tugas. Kini tugas sudah selesai dan seharusnya ada lebih banyak uang. Saya pasti akan dapat membayar kembali uang untuk membeli buah. Guru Deng memeluknya dengan erat, nak, aku telah membuatmu menderita. Fa Hua menggelengkan kepalanya, tidak, Guru. Saya tidak merasa menderita. Membantu Yong Xian dan anak-anak lain tidak hanya membantu mereka, tetapi juga membantu diri saya sendiri. Ini adalah pembersihan hati saya, untuk mengingatkan saya agar jangan sampai melupakan niat awal saya dan menghargai semua yang saya miliki sekarang. Novel Land of Miracles, Chapter 15 Langesfir. Domain Biru, Kota Guntur. Tidak ada Wu Shuangsu, Lan Xiang bertanya dengan curiga, menatap putranya dengan wajah suram. Tidak ada. Itu hanya pulau dengan banyak batu bergerigi. Lan Ge tidak akan pernah mengatakan apapun tentang hubungan aneh antara dirinya dan Fa Hua. Dalam hatinya, dia bahkan tidak mengakui bahwa itu adalah artefak, itu hanya sampah. Lan Xiang berkata, jika kamu tidak memilikinya, maka itu memang benar tidak ada. Nah, tapi kamu tidak terlihat baik-baik saja. Pergi dan istirahatlah. Ya, Lan Ge berbalik dengan marah dan pergi. Kalau saja ia tidak pergi mencari Wu Shuangzu, maka ia tidak akan pernah mendapatkan hal aneh seperti ini. Dia hanya berpikir tentang bagaimana menyelesaikan hubungan dengan pria itu. Berjalan ke halaman belakang, dia datang ke ruangan di sana dengan mudah. Melihat ke dalam ruangan, Lan Ge melebarkan matanya karena terkejut. Di sana, Xiang Yun dalam balutan gaun panjang terlihat sangat sibuk. Pada saat ini, sang ratu mengenakan pakaian sederhana, bahkan lengan bajunya digulung, dan jepit rambut yang mengikat rambutnya yang panjang itu miring, sehingga rambut panjangnya tampak tidak rapi. Di ruangan ini, dindingnya ditutupi dengan berbagai gulungan, di mana semuanya adalah potret banyak orang, ada potret seluruh tubuh, dan ada yang hanya berupa wajah. Bu, apa yang ibu lakukan? Lan Ge masuk, mengambil gambar dari Xiang Yun, dan membantunya menggantungnya di dinding. Yo, kamu bocah bau sudah kembali. Bagaimana? Apakah ada sesuatu yang kamu dapat? Kata Xiang Yun sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa, aku pergi tanpa hasil. Lan Ge mengatakan omong kosong bahkan tanpa berkedip. Xiang Yun berkata, tidak apa-apa. Ibu bisa mengatakan bahwa Penatua Agung mungkin hanya bingung, dan dia membicarakannya sepanjang hari.
7 mutiara dewa macam apa yang coba dicari? Sudah bertahun-tahun, dan jika itu benar-benar ada, maka itu akan diambil oleh orang lain sejak lama. Ayo nak, datang dan lihat potret-potret ini, yang mana yang kamu suka. Baru kemudian Lange fokus pada potret yang menutupi 3 dinding. Meskipun potret-potret ini berbeda, ada satu karakteristik yang mencolok, yaitu mereka semua adalah gadis-gadis muda dan cantik. Beberapa mengenakan pakaian mewah, beberapa mengenakan pakaian simple, dan mereka kurus-kurus. Bu, sejak kapan ibu punya hobi seperti ini? Siapa yang ada di gambar-gambar ini? Mereka tentu kalah cantik darimu. Tidak ada yang bisa menandingi kecantikan ibu. Lange tidak segan-segan memuji ibunya. Xiang Yun yang mendengarkan itu pun senang hingga matanya ikut tersenyum, tetapi ia berkata, memang itu benar. Tapi jangan seperti ayahmu yang mengatakannya dengan mudah saat melirik seorang gadis cantik. Lange berkata, tentu saja apa yang aku katakan itu benar. Aku telah mewarisi ketulusan dan sifat dapat diandalkan dari ibu. Bagaimana ayah bisa membandingkan seperti itu? Kupikir ibu harus lebih ketat, sebab aku melihat pandangan dari penguasa kota air yang cantik itu ketika melihat ayah, ada sesuatu yang salah di sana. Ah! Lan Xiang menggosok hidungnya, tampak bingung, dan berkata pada dirinya sendiri, siapa yang merindukanku? Apakah dia masih marah padaku? Xiang Yun memandang putranya dengan aneh, kamu bilang Sui Gege. Sui Gege, bukankah dia seorang wanita? Lange berkata dengan terkejut. Xiang Yun berkata dengan malu, tapi dia selalu mengira dirinya adalah seorang laki-laki. Alasan mengapa dia melihat ayahmu seperti itu karena dia mengejarku dulu. 1. Asteris kalau masih bingung, Sui itu aslinya seorang perempuan ya, dirujuk menggunakan karakter Ta, dan yap dia berarti sempat belok ke Xiang Yun. Mata Lange melebar karena terkejut, dan api gosip menyala di benaknya, bagaimana kelanjutannya? Cepat katakan padaku, bagaimana itu terjadi? Xiang Yun menatap putranya dengan wajah sedikit memucat, jangan menyelah. Cepat dan lihat apakah ada gambar-gambar di sini yang bagus. Kemudian Lange harus menoleh untuk melihat gambar di depannya. Setelah melihatnya sebentar, dia mengangkat bahu dan berkata, oke, ini tidak terlalu bagus, ini terlalu menawan. Yah, meskipun ini terlihat cukup lugu, tapi matanya arogan. Mungkin jenis yang lebih arogan, jadi seharusnya tidak mudah bergaul. Yang ini terlihat cukup lembut, tapi kakinya pendek. Lihat kaki ini, seluruh kakinya bahkan tidak sepanjang betisku. Mendengarkan penuturan anaknya, Xiang Yun sontak menjentik dahi Lange, bisakah kamu tidak terlalu pilih-pilih? Tahukah kamu bahwa ini semua dipilih dengan cermat oleh ibumu, dan banyak dipuji dari keluarga besar dan bahkan orang-orang. Dipilih satu-satu dengan cermat dari berbagai kecantikan. Lihat ini adalah gadis yang terkenal dan berbakat. Setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya, Lange tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan ragu, mengapa ibu memilih ini dengan hati-hati? Xiang Yun berkata, tentu saja aku mencari seorang istri untukmu. Kamu sudah tidak muda, saatnya mencari pasangan. Bukankah ibumu sangat berpikiran terbuka dan perhatian? Ibu rela keluar untuk mencari banyak gadis untuk waktu yang lama. 1. Lange melangkah mundur dan berkata, ya, ibu benar, ibu sangat pengertian. Kalau begitu simpanlah untuk diri ibu sendiri. Saat mengucapkan itu, dia sudah mundur ke pintu, lalu berbalik dan berlari, melarikan diri seperti kabut asap dan menghilang secepat kilat. Bocah bau, berhenti. Biarkan aku memberitahumu, kamu tidak bisa lari dari sini. Lange tidak berani tinggal lebih lama di istana. Jadi dia berlari keluar, berbalik, dan menemukan restoran kecil dan masuk. Setelah duduk, dia masih ketakutan. Apa yang ayah katakan sebelumnya memang benar, tapi bukankah dia bilang kalau dia pergi mencari Wu Shuangzu, dia akan membantunya menghalangi niat ibu. Ini tidak masuk hitungan. Sejak dia bertemu pria bernama Fahua, itu seperti minum air dingin dan menyakiti giginya. Memikirkan Fahua, Lange tiba-tiba bergidik karena dia tiba-tiba menyadari suatu masalah. Jika dia dan Fahua akan berbagi rasa sakit, jadi apakah dia akan merasa berbagi beban juga? Dalam beberapa hari terakhir, dia selalu merasa canggung di mana-mana, dan samar-samar dia selalu bisa merasakan perasaan khusus yang tampaknya datang dari Fahua. 2. Dalam hal ini, jika dia benar-benar nantinya memiliki seorang wanita yang disukai dan bercumbu dengan pacarnya di masa depan, apakah pria itu akan merasakannya juga? Merasa senang juga. Memikirkan hal ini, ketakutan yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuh Lange.
Jika itu masalahnya, bukankah? Tidak, sama sekali tidak. Brak, Lange membanting meja dan berdiri. Masalah ini harus diselesaikan, tanpa penundaan. Memikirkan hal ini, dia tidak peduli tentang makan lagi dan melangkah meninggalkan restoran kecil, langsung pergi ke belakang istana dan datang ke sebuah bukit di belakang istana. Bukit ini terlihat sangat aneh, dikelilingi oleh kabut juga dikelilingi oleh penjaga istana. Sebagai seorang pangeran, Lange secara alami berjalan dengan lancar, masuk ke antara kabut, dan matanya tiba-tiba menyala. Tidak ada paviliun di gunung, hanya gubuk jerami. Dia berlari dalam 3 langkah dan 2 langkah. Sebelum tepat tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Penatua Agung, apakah Anda di sini? Pintu gubuk terbuka, dan seorang lelaki tua berjalan keluar. Orang tua itu sedikit bungkuk, mengenakan jubah kain biasa sederhana, dengan rambut dan janggut putih, sedikit botak, dan bertumpu pada tongkat di tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia seperti termakan banyak usia. Kamu bocah, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Aku katakan, jangan coba-coba menipuku untuk meminum air kehidupan, jangan pernah memikirkannya. Pria tua itu memandang Lange dengan ekspresi waspada. Bagaimana mungkin? Penatua Agung, apakah saya orang seperti itu? Lange berkata dengan ekspresi sedih. Penatua Agung itu tidak memberikan wajah sama sekali, dan mengangguk tanpa ragu, iya, kamu memang seperti itu. Air kehidupan adalah sejenis anggur yang dibuat oleh Penatua Agung sebagai salah satu hobinya, yang terbuat dari buah anggur. Tapi sejak ditemukan oleh Lange, dia menghampirinya berkali-kali untuk minum. Namun, Penatua Agung memiliki toleransi alkohol yang sangat buruk. Setiap kali dia minum terlalu banyak, dia akan dimanfaatkan oleh Lange untuk mendapatkan air kehidupan dengan berbagai cara. Jadi, sekarang sang pangeran adalah objek yang tidak diinginkan untuk di sini bersamanya. Penatua, apakah Penatua benar-benar baik-baik saja dengan ini? Lange berkata dengan polos. Anti api, anti pencurian, anti Lange. Penatua Agung tampak serius. 1. Baik, murid ini menyerah. Saya di sini kali ini untuk menanyakan sesuatu yang serius. Lange berkata dengan senyum minta maaf. Penatua menatapnya dengan curiga dan berkata, apa yang dapat aku lakukan dengan monyet kecil ini? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang tuamu tidak serius, dan kamu lebih tidak serius dari mereka. Bagaimanapun, keluargamu bertiga jarang serius. Itu bukan hal yang baik. Sejak Lange memberitahu Lansiang tentang air kehidupan, pemimpin negara bebas itu tidak terlalu sering datang. Sebab orang yang datang paling banyak dan minum dengan baik adalah Xiang Yun. Jika bukan karena fakta bahwa Penatua Agung harus melindungi pemimpin di istana, dia pasti sudah pindah dan menjauh dari keluarga menyebalkan ini. Penatua, saya ingin bertanya pada Anda, apakah ada cara untuk menghilangkan kutukan? Lange berkata dengan tegas. Mata Penatua Agung bergerak, dan dia mengangkat tangannya untuk memberi pergerakan. Tiba-tiba, udara yang semula jernih tampak menjadi lebih tebal, dan elemen-elemen yang kaya tampak nyata, menambahkan lapisan lingkaran cahaya berwarna di sekitar gubuk. Perasaan Lange menguat. Dalam persepsinya, kekuatan berbagai elemen yang sangat kaya menyelimuti dirinya, dan pada saat berikutnya dia sudah berada di depan Penatua Agung. Penatua Agung masih tampak seperti orang tua yang kian memudar. Dia mencubit pergelangan tangannya dan merasakannya diam-diam untuk sementara waktu. Ketika dia mengangkat tangannya, energi lembut itu menghempaskannya puluhan meter jauhnya. Cepat pergi, dasar bocah nakal. Kamu penuh energi dan ki, dan elemenmu selaras dengan keajaiban langit dan bumi. Tidak ada tanda kutukan sama sekali. Jangan mencoba berbohong tentang air kehidupanku, jangan pernah memikirkannya. Penatua, Lange masih ingin maju, tetapi lapisan gelombang tipis mengisolasinya dari luar, dan bahkan suaranya tidak bisa masuk. Tidak bisa diandalkan. Wajah Lange penuh dengan kesedihan dan kemarahan, yang Anda katakan tentang keluarga kami yang tidak serius, ini benar-benar tidak benar. Anda seharusnya tidak memberinya setengah dari air kehidupan saat terakhir kali, Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untuk melepaskan hubungan dengan pria itu? Juga, bagaimana aku bisa lepas dari cengkeraman ibu? Untuk sementara, Lange tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dan terlihat tertekan seakan tengah menahan sembelit.